Ya, bener banget. Sebenarnya kalau aku bisa bilang di sini mungkin gameplay dari para pemain dari tim Rebellion Genflex ini agak Your sedikit team is berbahaya dan banning. Popheus sudah diamankan, tidak mau mengacak-acak tandanya. Dari Jisa itu Your sendiri team bakal is menggunakan banning. hero yang banyak ke dash, hero yang mungkin menggerakkan performance dari movement-nya yang cukup tinggi, atau bahkan sebaliknya bisa saja dari Huba yang bisa untuk mengacak-ngacak backline dengan ya mungkin kalau misalnya ada Harley, jadi sangat tercounter oleh seorang Popheus, dan itu yang sangat-sangat tidak mau dilakukan oleh tim Rebellion Genflex. Tapi udah ada Ruby, Harley, Hayabusa, ini bisa menjadi pilihan sih Opung Wawa. Iya, Matilda, masih ada juga Pakito. Jadi banyak banget yang terbuka banget karena dua hero yang dibuang oleh Rebellion Genflex ini rata-rata kita lihat cukup jarang di ban ya. Ruby maksud saya. Kalau Popheus masih sering lah, apalagi itu third ban. Dan rata-rata juga orang-orang ingin ngambil untuk Popheus di first pick-nya. Tapi Rebellion Genflex mereka memilih untuk tidak menggunakan Popheus. Jadi memang benar seperti yang Ranger Mas bilang, ini kecenderungan pasti bakal besar banget dengan munculnya assassin-assassin. Hayabusa masih ada Lancelot, masih ada Link juga bahkan terbuka dengan sangat lebar sekali. Dan tinggal seperti apa nanti Evo's Legends, mereka punya kesempatan untuk langsung mengamankan dua hero setelah membaca di sini first pick-nya ini bakal ke arah mana. Karena untuk first pick ya kita tahu lah dengan opsi yang terbuka, mengambil assassin juga sebagai first pick sebenarnya adalah langkah yang cukup beresiko karena bisa dibaca dan bisa di counter nanti dari draftnya kalian. Iya, bisa langsung di counter dengan adanya hero-hero yang mungkin bisa pick off dari EVOS Legends nantinya kalau Rebellion Genflex langsung mengamankan ke arah assassin. Tapi itu dia Popol dan Kupa, salah satu early agresif juga yang sudah dibuang dari Rebellion Genflex. Otomatis tidak ada Jawhead, tidak ada Popol Kupa. Ini akan siapa yang bakal ngerusuh atau nge-invade ke arah jungle dari satu sama lainnya? EVOS Legends, last pick. Masih ada Matilda, masih lepas. Apa mau dikontes atau bakal di-pick aja nih? Kalau misalnya Matilda dilepas dan Rebellion Genflex mengambil, ini membuka kesempatan EVOS Legend ngambil ke arah Link. Tapi ternyata Matildanya di-ban. Oke, masih ada Link, masih ada Hayabusa kali ini, Ranger Mas. Xbox juga masih ada. Hayabusa sih kayaknya. Hayabusa sih kalau menurut gue, nggak tahu kenapa ya. Jisa soalnya. Bukan hanya Jisa doang, tapi karena Ruby sih yang gue lihat tuh. Ruby diamanin. Dan ternyata jatuh ke Link. Oh my god. Bisa lebih pede terhadap Linknya ketimbang Hayabusa. Dan ini akan menjadi sebuah hal yang cukup berbahaya. Kenapa? Karena di tangan Jisa waktu itu pecahnya pertama kali telur dari tim Rebellion Genflex adalah dengan Jisa menggunakan Link, apa Wawa? Oh iya, benar, gue ingat banget dimana mereka berhadapan dengan Estes ya waktu itu di bagian midnya. Tapi ya, EVOS Legends mereka bisa menyimpan dulu untuk junglernya. Masih ada kemungkinan kita juga bisa melihat Alucard nantinya dipakai oleh EVOS Legends untuk berhadapan dengan Link. Yang pasti yang harus dicari sekarang oleh EVOS adalah mereka harus mengganggu agar Linknya gak dapetin purple buff dengan cukup gampang dan nyaman. Esmeralda, Benedetta, dua pick yang cukup solid datang dari EVOS Legends sekarang kalian. Wow, ini dari EVOS Legends mereka sudah langsung mengamankan dari segi flash pick-nya, yaitu yang pasti Benedetta. Kita nggak tahu nih, Benedetta bakal ditaruh di sisi sideline atau jatuh ke tangan seorang bayi macan Versix. Tapi yang pasti, dengan ada Esmeralda ini dari laning phase-nya EVOS Legends bakal strong banget. Akankah di counter dengan ada Tamus? Atau mungkin dengan adanya hero-hero seperti Lapu-Lapu tapi dari Rebellion Genflex? Magic duluan? Mungkin ke arah Kagura sebelum Kagura bakal di-ban dari EVOS Legend di fase yang kedua. Sama romernya, tapi Chow dan juga Sun untuk Birul. Itu dia, Sun dilepas otomatis pasti banget Birul make Omawa. Soalnya kemarin dia ya menangnya gara-gara Sun gitu. Menang karena Sun, hampir menang juga karena Sun yang kemarin. Jadi ada dua skenario yang dapat oleh Rebellion Genflex, dan di game ketiga baru di-banning untuk Sun-nya. Dan itu dia, Sun kembali muncul, Birol kali ini akan bisa melakukan split push. Berarti di sini Chow-nya bisa saja dipakai nanti oleh Val. Sedangkan ini ada dua split pusher oleh Rebellion Genflex di early game. Mereka bakal punya Link. Dan untuk di late game nantinya mereka bakal punya Sun. Tapi Angela keluar. Angela dengan Esmeralda kita tahu ini adalah dua combo yang sangat sakit sekali ketika menjadi satu tubuh. Dan player head to head antara Huba dan juga Luminaire.
Luminaire dia baru naik ya, baru juga bermain beberapa game untuk EVOS Legends di MPL. Jadi secara average KDA-nya nggak terlalu besar, tapi lihat bagaimana GPM-nya dan juga untuk kill participation-nya yang tergolong bagus banget. Dan apalagi Huba di sini, Huba hero-hero yang bisa dimainkan oleh dia adalah hero pok yang memiliki damage gede. Kagura bisa dipakai sama Huba juga, jadi bisa jadi perebutan untuk hero-nya. Parsha juga sama-sama bisa kan. Jadi ini dari kedua pemain ini ya, Huba, Luminaire sama-sama punya hero pool yang cukup mirip Ranger Mas. Tapi untuk kali ini kita lihat di mana Beatrix sudah diamankan oleh tim dari EVOS Legends. Kalau misalnya aku bilang, oke, di sini udah ada Sun yang skenario-nya ada 2, hampir menang dan bahkan menang. Dan EVOS Legends sudah memiliki Benedetta dan Esmeralda. Satu lagi, kalau dia ingin mengcounter Sun ini, dia amankan seorang Balmond. Kenapa aku bilang Balmond? Balmond, bayangannya itu di early bakal tetap menjadi gold untuk seorang Balmond itu sendiri. Dan tentunya Balmond ini bakal bisa nge-counter Sun di sisi side lane atau gold lane-nya. Dan kemana Benedetta? Benedetta bisa menjadi jungler untuk seorang Versik. Yes, betul banget Tepung Wawa. Iya, dan bicara soal hero-hero ya yang bisa menangani Sun juga di awal-awal. Sebenarnya sih Aulus juga bisa banget karena dia punya area yang besar untuk berhadapan dengan cloningnya ya, cloning-cloningan di awal bisa kasih XP cepat, dapetin extra gold juga. Tapi ya kayak yang Ranger Mas bilang, Balmond bahkan suatu pilihan yang menurutku bagus pakai banget karena dengan ada little counter juga tim fight-nya bakal jauh lebih terjaga nanti untuk EVOS Legends Talia. Iya, Balmond apalagi dengan adanya Cyclone Sweep juga ya. Dia ketika melawan clone teknik dari Sun nantinya bisa cukup mendapatkan banyak lifesteal, apalagi ditambah dengan adanya satu buah item War Axe yang bisa diamankan oleh Balmond di arah early-nya. Tapi Harley, salah satu hero pick off sudah langsung dibuang dari EVOS Legends, berjaga-jaga agar dari backline-nya, dari Angelanya mungkin atau Benedetta-nya nggak bisa di instant combo oleh seorang Harley. Tapi Rebellion Genflix last ban, mereka masih bisa banget untuk nge-ban ke arah side lane-nya atau bahkan jungle-nya, karena Benedetta di sini masih abu-abu banget. Seperti yang Ranger Mas bilang, dia masih bisa untuk ditaruh di tangan seorang Versix gitu. Tapi Balmond itu dia kebaca Ranger Mas kayaknya di ban dari Rebellion Genflix. Sudah terbaca pasti, karena ini adalah satu-satunya hero yang sangat-sangat untung. Gini loh, nge-counter itu banyak banget caranya, tapi kalau udah nge-counter ditambah dapetin benefit, itu yang berbahaya. Udah nge-counter, dapetin gold juga dari bayangannya, dan setiap biru ngeluarin bayangannya terus-menerus, udah jadi makin kaya dari seorang Balmond itu sendiri. Tapi di sisi lain, mereka memilih Alis dan tandanya benar, ini junglernya akan menuju ke arah Benedetta. Wow. Oke, jadi Rebellion Genflix mereka butuh lebih dari satu hero lock. Kita sudah melihat ada Joe, bakalkah dikombinasikan nanti dengan Kaja atau siapapun yang punya lock untuk menangkap Benedetta, karena Benedetta lumayan mengerikan ya di sini. Kalau hanya mengandalkan Richo dengan Way of the Dragon-nya bisa saja ada terjadi miss, dan Benedetta-nya ini akan bisa terus-terusan nge-press, masih bisa untuk nge-split juga, bahkan langsung menuju ke backlane-nya. Dan pilihan kalaupun dia nak mau pakai satu single target lock burst damage masih memungkinkan banget. Kagura masih ada di sana kalian. Iya, Kagura salah satu magic damage dari Rebellion Genflix, dan itu dia bersama dengan ada lapu-lapu. Berarti kita akan melihat nih burst dari Kagura dan lapu-lapu yang akan 1v1 situation nantinya mungkin ke arah seorang Alice. Tapi last pick dari EVOS Legends, mereka masih butuh satu side lane kalau misalnya Benedetta-nya jungle. EVOS juga mereka belum punya lock loh untuk link. Iya. Cukup. Kaja kayaknya bagus deh. Kaja. Gak kebanyakan magic ya, udah 3 sih magicnya. Iya. Aku bilang ini dia butuh satu buah saber. Barat saber. Taruh di mana baratnya? Kalau mau Kufra sekalian. Oh iya, Kufra boleh sih. Iya, Kufra sekalian, tapi tukar posisinya lah. Luminaire yang main Kufra. Luminaire itu top 7 Kufra Indonesia kalau nggak salah. Oh, tapi Eudora. Eudora. Dia mau main burst, mau main 4. Ini menurut standar lock. Bisa ngelock juga. Tapi nggak tahu kenapa ya. Ini agak sedikit greedy seperti pick dari EVOS Legends beberapa waktu belakangan kemarin nggak sih? Terlalu banyak pick damage burst yang dikeluarkan. Iya, 4 magic. Yang cukup berbahaya.
Dan kenapa aku bilang Saber? At least Saber adalah sebuah physical damage yang mungkin bisa saja menjadi concern terhadap tim Rebellion Genflix untuk nge-build salah satu item dari defensive physical. Iya, tapi itu dia ya, kita bakal melihat seperti apa eksekusi dari EVOS Legends dengan adanya 4 hero magic. Dan sebentar lagi langsung aja kita lihat nih di arah Land of Dawn. Apakah bisa efektif dengan adanya 4 hero magic atau justru Rebellion Genflix menunjukkan bahwa ini merupakan bahaya bagi mereka. Dan ini dia game pertama di match kita yang terakhir, match penutupan antara EVOS Legends melawan Rebellion Genflix, di mana Val-nya dan juga Huba di arah mid lane sudah langsung berhadap-hadapan aja. Clover dan juga Birul di arah bawah 1v1 situation. Oke, Esmeralda lawan Sun nih Ranger Mas. Oke, tapi kalau gue lihat kali ini agak sedikit sulit mungkin dari seorang Esmeralda melawan seorang Sun. Ketika Sunnya udah memiliki Demon Hunter Sword ataupun Shieldbert. Dan lihat anti-match dari top lane sana benar-benar diberikan permainan yang cukup berbahaya. Dimana bisa saja di first blood dan hampir diambil tentunya. Hampir bisa di first blood, tapi lihat juga di arah mid lane-nya bagaimana dari Hubanya. Mencoba menyicil dengan ada satu buah Semi Umbrella ke arah seorang Luminaire. Coba untuk ditarik ulur aja, sedangkan Biru masih memiliki pundi-pundi gold dengan adanya satu buah Kramer di area bottom lane. Mengamankan itemnya terlebih dahulu, apalagi dia tahu lawannya ini Esmeralda. Sama-sama sustain juga, jadi seenggaknya dia butuh satu item yang bisa nge-burst ke arah seorang Esmeralda Ranger Mas. Ya, bukan hanya itu aja. Ryuk masih coba dipukul mundur. Kalau tidak dibantu oleh RKT mungkin ini sedikit berbahaya. Tapi di depan sana Val mengganggu pergerakan dari RKT. Dan lihat di sini para pemain dari tim EVOS Legends membuka mapnya. Semua benar-benar dijaga untuk seorang Versik biar farming lebih aman, nyaman, dan damai. Sedangkan di sisi lain, Val mencoba untuk mendapatkan seorang RKT di pasar begitu saja. Sobat dan bahkan first blood didapatkan. Alex Novanopol bakal ditukar dengan seorang Val. 1-1 Romer dengan Romer. Pertukaran cukup adil, Thalia. Pertukaran yang cukup adil, betul sekali 1-1, tapi lihat juga di area top lane, Versix-nya masih sibuk untuk mengumpulkan pundi-pundi goldnya terlebih dahulu. Ryuk mencoba untuk mendinai, tapi nggak bisa, masih bisa untuk diamankan dari segi gold buff-nya oleh seorang Versix. Turtle-nya udah mulai ditarik ke arah EVOS Legends. Huba dan juga Val kali langsung mencoba untuk melakukan kontes, dan itu dia Val sudah mulai mencicil ke arah Luminaire. Tapi langsung aja di-stun dengan ada satu bola lightning ball. Ryuk yang sekarang langsung aja panis. Begitu pula dengan adanya seorang Chow yang sudah hilang. Kali ini Hubanya harus menyelamatkan diri. Tapi Electro Final Blow dari seorang Versix yang juga cukup sekarat. Yang persoalan dari Jisa benar-benar mengincar karena seorang Versix. Tapi dilepas, nggak mau terlalu overcommit juga. Datang dari Rebellion Genflix Ranger Mas. Alright. Tapi kali ini 3 poin telah diamankan oleh tim dari EVOS Legends. Mencoba untuk farming terlebih dahulu, tapi Versik ingat, Versik datang ke MPL dan bahkan memberikan sebuah pesona baru di MPL dengan seorang Benedetta-nya. Akankah Benedetta-nya akan kembali lagi bersinar Shining Black like Diamond untuk kali ini? Lihat di sisi lain dari Rebellion Genflix, mereka mencoba untuk memberikan sebuah pressure di arah Turtle. Karena kenapa? Karena Jisa hampir saja melakukan one by one situation dan Jisa benar-benar tajam dengan linknya. Kalau kita bisa bilang instingnya Jisa kali ini dia nggak peduli dan dia selalu berani untuk barter ya Thalia. Iya, dia juga berani untuk barter karena mereka juga nggak mau ketertinggalan gitu. Tapi dari segi Turtle-nya kali ini udah mulai diamankan aja dari Rebellion Genflix. Mereka cukup tertinggal 2000 dan akhirnya mendapatkan satu buah objektif Turtle, mendapatkan EXP, mendapatkan tambahan level dan juga gold. Tapi kali ini akankah cukup? Karena melihat dari Rebellion Genflix, mereka sudah kalah 3-1 dari poin pick off-nya. Harus lebih berhati-hati lagi, nggak boleh terburu-buru. Otomatis dari RKT-nya juga udah mulai mencicil-cicil dengan adanya puppet string oleh Angel Ranger Mas. Alright, dan bukan hanya itu aja, di sisi lain Clover dijaga benar-benar. Karena apa? Clover untuk di head to head kan dengan Sun itu kalah Thalia. Apalagi masuk menit ke mid lane itu mid game.
itu bakal kalah. Tapi di sisi lain kita lihat Clover berani banget untuk nge-cutting sampai depan bersama dengan anti-match. Karena apa? Wah. Karena covernya yang cepat. Angela bisa datang ke salah satu dari mereka, tapi seperti Angela bakal masuk ke arah anti-match. Dan lihat, bakal coba dipasang begitu saja. Anti-match WF telah keluar dan langsung saja dimasukkan oleh seorang Angela. Persik menuju ke arah belakang, Pop jadi pilihan. Dan bahkan di sini Clover is coming. Persik masih mau lebih menuju ke arah belakang. Brave Fighter masih bisa dihindari dengan 9 Sudah gua bilang, kenapa mereka berani? Karena ada satu buah proteksi atas seorang RKT, tapi sampai setelah dikeluarkan Retribution dapat oleh seorang Persik. Kali ini lihat tanpa blue buff, bagaikan aku tanpa kamu. Silakan kalian. Iya, tidak bisa berdaya linknya tanpa satu buah purple buff. Tapi kali ini kita lihat dari RKT dan juga Luminar harus flick out ke arah belakang. Takut kalau bakal di-lock oleh seorang Val. Dan walaupun demikian masih bisa untuk menyelamatkan dirinya. Aku setuju banget sama Ranger Emas. Dengan ada RKT ini pemain dari EVOS Legends, mereka berani banget untuk melakukan cutting minion. Ditambah dengan mobilitas dari seorang Versix Benedetta-nya yang sigap untuk langsung rotasi dari top lane hingga ke bottom lane. Ini membuat dari mereka juga cukup pede karena bala bantuannya selain cepat juga bisa untuk membackdoor kembali pemain dari Rebellion Genflix. Tapi di arah mid lane kali ini masih dipantau aja dari kedua belah tim. Belum ada inisiasi untuk melakukan team fight dari Versix yang sudah mulai melihat ke arah Val-nya. Tapi Versix lebih fokus untuk mendapatkan lagi objektif turtle-nya, Ranger Mas. Alright, dan bukan hanya itu aja di sini. Clover bertukar rotasi menuju ke arah seorang lapu yang dimana tandanya lapu-lapu bakal kesulitan. Dua F-Dragon telah dikeluarkan. Lumina bakal menjadi pilihan biru di depan sana, tapi lihat Lumina dilempar begitu saja dan tidak dimasukin. Karena apa? Karena anti-match yang bakal menghisap semua darah di bagian seorang biru. Lihat, biru harus menggunakan flicker begitu saja. Dan bahkan para pemain dari tim EVOS Legends tetap harus kehilangan Lumina. Walaupun di sini Luminar kehilangan momentum, tapi lihat di tengahnya Huba pun harus mundur. Huba nggak bisa menahan damage yang diberikan oleh para pemain dari tim EVOS Legends. Dan keputusan dari RKT yang tepat, kenapa nggak masuk ke Luminar? Karena dia tidak ngebuang, tidak mau untuk nge-wasting hard guard yang dimilikinya Opung Wawa. Iya, itu keputusan yang sangat bagus banget dilakukan juga. Dan ini purple buff-nya lagi-lagi harus menjadi bahan kontes untuk Rebel Genflix, Ranger Mas. Yes, Retribution mau nggak mau dikeluarkan oleh seorang Versix menuju ke arah belakang. Dan Versix tidak bisa dive in terlalu berbahaya seperti tadi. Karena apa? Karena Versix bisa saja di pick off asal-asalan. Ingat, walaupun Knife sudah dimiliki seorang Versix, tapi di sini Huba, permainan dari Huba itu bukan kaleng sarden. Permainan dari Kagura Huba itu benar-benar mengerikan. Dan bahkan Clover masih head to head dengan seorang Ryu. Dan ada Lumina di depan sana menunggu di arah rumput. Siapapun yang mencoba untuk membantu pergerakan dari seorang Ryu bakal coba ditumbangin. Tapi lihat, Luminer masih menunggu momentum. Dia menunggu satu buah ultimate dengan flicker yang dia keluarkan. Tapi lihat di depan sana Luminer is coming. Dan bahkan combo combro yang dikeluarkan oleh seorang Luminer berhasil mendapatkan satu poin di arah top lane. Dan lihat di arah bottom lane biru tak berdaya. Bisa habis, bisa banget ditumbang begitu saja. Dan pernah dikeluarkan top lane. Dan bahkan ultimate masih mau lebih. Anti-Mage gak mau tinggal dia begitu saja. WF telah dikeluarkan. Persik masih coba bertahan. Triple kill from Dr. Maxi Leonardo Talia. Triple kill dari anti-match. Dia benar-benar menyerap semua nyawa yang dimiliki oleh Rebellion Genflix. Dan bahkan lihat bagaimana satu lagi objektif di arah bottom lane dan juga top lane, mid lane, semuanya coba untuk didapetin oleh teman-teman dari EVOS Legends. Dan aku mau ngingetin bagi kalian, jangan lupa buat vote momen game favorit kamu di snack video agar bisa mendapatkan skin special and back to the game. Sudah banyak banget objektif yang berhasil dirontokkan dan kalian kali ini dari Val yang mencoba untuk ngezoning kembali, tapi dia justru yang harus dipukul mundur dengan adanya Clover. Clovernya berani banget, dia cukup pede dengan adanya semua absorb damage ditambah RKT yang bisa untuk membantu dia kapan aja. Dan kali ini Rebellion Genflix mereka harus bermain lebih sabar lagi di menit yang ke-8, Ranger Mas. Oke, tapi lihat di arah bottom lane, Anti-Match mencoba dipukul begitu saja dan pojok harus dilari ketika berdaya. Dan di sini double kill from Birul memberikan pesona yang luar biasa. Dan bahkan Birul udah membuktikan kalau dirinya terlalu kuat untuk disambangi oleh dua pemain dari tim EVOS Legends. Bahkan menuju ke arah belakang, Birul masih coba untuk bertahan. Jisa on my situation dan Persik sepertinya nggak bisa dapetin Jisa. Kepentok, benjol, dan lihat ada serang dimiliki Gamsa Pula mau jadi koin dan satu buah poin tambahan. Satu buah Stardust masih bisa dihindari. Dua yang dikeluarkan dan Jisa still survive in the right there. Benar-benar penyelamatan yang luar biasa dari para pemain dari tim Rebellion Genflix atas seorang Jisa Talia. Dan ternyata ikan
Paus yang bukan ikan sapu-sapu Paus. harus keluar kali ini. Iya, kita melihat bagaimana dodge dari seorang Jisa dan juga follow up backup yang diberikan oleh Rebellion Genflex ini yang membuat akhirnya Jisanya juga dengan lincahnya dengan satu tetes darah terakhir dia masih bisa untuk kembali ke arah belakang, walaupun kita melihat tadi dari Versiknya juga udah mempop up banyak banget resource skill, Electro Final Blow, Eye for a Night, tapi belum berhasil untuk menyelamatkan nyawa dari seorang Jisa. Dan mau nggak mau dengan ada resource skill yang udah cukup banyak keluar dari arah EVOS Legends, mereka harus mundur lagi, nggak bisa untuk lanjut melakukan team fight, Om Wawa. Ya, dan untuk average objective damage-nya Ryuk di 2985 anti-match di 8000. Wow, ini gede banget ya untuk objektifnya karena memang anti-match secara dia adalah nomor satu untuk penerima damage yang cukup besar sebagai XP laner. Dia bisa terima semua damage, dia juga memberikan damage demi damage ya. Jadi pemain yang harus sangat-sangat diwaspadai sekali. Cuman memang ada satu momen tadi ya di mana anti-match ternyata dikeroyok lebih dari satu hero, 3 hero yang memukul Alice dikembalikan ke base-nya. Sehingga mau gak mau kedua kill yang tadinya diamankan oleh Birol ini seharusnya membuat item dari Sun sendiri jadi lumayan cepat. Dan split push demi split push juga masih bisa dilakukan. Karena ya kalau Sunnya sampai diberikan kesempatan untuk mendapatkan item yang lebih cepat ya kita tahu banget lah. Hanya dengan sekejap mata aja itu satu turret bisa langsung hilang Talia. Oke, tapi Iya, kali jadi ini kita gimana Talia? Oh, kirain ke toilet, nggak jadi. Iya, Oke, kali jadi ini kita bakal balik dulu back to the game di mana itemnya kita bakal lihat di sisi lain. Udah ada seorang Jisa dengan War X yang bakal sebentar lagi dia dapatkan dan bahkan ada seorang Birol yang masih coba untuk mengkontes seorang Clover Talia. Alright. Di sisi lain kali ini lihat Versik di depan sana masih memberikan sebuah zona dan bahkan Versik benar-benar ngabisin semua jungle yang dimiliki oleh para pemain tim Rebellion dan di arah bottom lane WF telah keluar. Clover masih coba untuk bertahan dirasuki oleh seorang. Oh my god. Wombo combo Jombro dan bahkan 2 harus hilang. Harus ditukar dengan yang lain di arah top lane tapi ternyata tidak ada pertukaran sama sekali dan bahkan Lord terbuka dengan sangat bebas. Jisa instan Luminaire. Trigger disiplin yang luar biasa kalau kata Profesor KB yang membuat seorang Luminaire berhasil dirumput dan menahan semua emosi jiwa dan raga. Di sisi lain lihat birunya udah mulai fokus objektif, udah mulai melakukan tugasnya Opung Wawa dan bahkan konsilnya, petirnya gak ada yang lihat. Ican petirnya gak kena Opung Wawa. Iya, tapi objektif play lagi dan lagi untuk Birol. Dia berada di bottom lane, dia dapetin juga untuk bottom turretnya dan kita punya game in pause. Sekali lagi 4 dan juga 1 tadi strategi untuk Rebellion Genflex di mana mereka menyisakan hanya ada Jisa Surface Legends karena ketika satu speed pushnya bisa ditangkal akan kembali keadaannya Talia. Iya, dan kita back to the game. Lihat bagaimana dari Lordnya sudah mulai dicicil perlahan-lahan dan Ryuknya sudah dihilangkan oleh Versik. Sementara itu lihat bagaimana dari Birulnya harus kabur. Dia cukup sekarat, nggak bisa kemana-mana dan langsung aja ditumbangkan. Double kill berhasil untuk dikantongi oleh seorang Versik dan kali ini berganti haluan ke arah Valnya. Mencoba untuk diincar, mencoba untuk di-lock dan bahkan Lordnya kali ini di reset. Wave Dragonnya terkonek dari seorang Val. Mencoba untuk mengamankan ke arah Versiknya dan dibantu juga dengan adanya satu buah Huba. Tapi Electro Final Blow udah langsung dipop-up, malah ngebalikin keadaan dia, ditambah lagi dengan ada RKT dengan ada Heartguard malah bisa mengoutplay para pemain dari Rebellion Genflex Ranger Mas. Ini Lord terbuka dengan sangat bebas. Apakah mereka mencoba untuk mendapatkan Lord kali ini karena 5 pemain dari tim EVOS Legends udah standby on position. Dan bahkan para pemain dari tim EVOS Legends betul sekali langsung fokus menuju ke arah Lord yang terhormat. Bahkan para pemain dari Rebellion Genflex mereka gak bisa masuk dan Versik dapetin Lordnya dengan mudah. Jisa memilih untuk melakukan cutting minion di arah bottom lane terlebih dahulu dan bahkan Malefic Roar pistol piu sudah diamankan oleh seorang Versik sang bayi macan Nomawa. Iya, itu dia item penetration untuk physical sendiri dan akan menambah perihnya damage dari Versik. Tapi hanya ada satu physical damager dan ini pastinya EVOS Legends mereka harus cepat juga untuk menyelesaikan permainan. Jangan sampai Athena Shield dan juga Radiant diselesaikan oleh Rebellion Genflex Ranger Mas. Oke, tapi kali ini lihat dari Clover udah dirasuki oleh seorang RKT dan bahkan para pemain dari tim EVOS Legends mereka masih coba melakukan rotasi. Gak mau terlalu terburu-buru dan objektif gaming dari seorang Birul masih menjadi pilihan. Lihat Birul di depan sana, benar-benar fokus dia untuk melakukan cutting minion begitu saja. Ada anti-match, Loto telah dikeluarkan dan Val pun gak mau langsung sembarangan untuk menendang anti-match. Karena apa? Karena di top lane sana, para pemain dari tim EVOS Legends mulai masuk menuju ke arah base. Ini pintu turretnya, Brevitas telah dikeluarkan, RKT menjadi pilihan di arah belakang dan Mokal coba
mundur, dua setengah keluar. Luminen yang disedot tapi lihat di belakang sana. Porak-poranda menuju ke arah Ryu. Ryu pun harus tumbang, Legendary dapatkan Jisa tahu biru objektif gaming menuju ke arah seorang Lumina dan Lumina pun harus tumbang. Versik masih mau lebih. Biru bakal dikejar sampai mati. Dan ternyata kali ini Versik gak peduli apapun yang terjadi. Birul mau kemana? Gak boleh pulang. Flicker digunakan. Mau jadi goyang. Anti-Flash bahkan menumpahkan Jisa dan juga seorang Huba. Double kill from Dr. Maxi Leonardo. Oh my god, Legendary dikeluarkan. Paling sisa seorang diri. Ini bencana. Dua mereka dan Tidikoy dengan satu bawin dan Legend save the day. And wipe out EVOS Legend. Bisa mendapatkan game yang kedua. Game yang pertama kali ini, Thalia. Iya, dan lihat bagaimana dari seorang lapu-lapu seorang diri Ryu berusaha untuk menahankan high ground defense tapi nggak bisa karena gempuran dari EVOS Legend begitu besarnya dan base dari Rebellion Gameflix terbuka lebar dan game pertama ini dia EVOS Legend berhasil memenangkannya dan bahkan lihat bagaimana dari versi seolah-olah kayak Birul tujuanku.